Ke bank mah cuman 100 lebihan. 100 juta. Ke kakak sama mertua aja yang bikin utang tuh. Gede. Ke ibu sekitar 100 lebih. Hampir 200 lah ke ibu, ke mertua. Kalau ke kakak 200 lebih sama. Dulu ngutang segitu banyak buat apa? Kan dulunya jualan sembako Pak Haji. Oh, terus? Dulu tuh dulu rumah ada 5 gede-gede Pak Haji. Rumah 5 gede-gede? Gede-gede. Terus kosan. Gede mana sama istrinya? Kosan ada 14 Pak Haji. Kosan 14? Iya. Sekarang di Cianjur? Di Cianjur. Saya jualan sembako, glosir sembako. Semenjak dibakar sama Bupati habis semua. Kenapa dibakar? Kurang tahu tuh Pak Haji itu. Suruh pindah mungkin Pak Haji. Nah di situ saya hancur nyok semua habis. Tinggal sisa istri sama anak aja. Istri sama anak? Sisanya itu. Kenapa nggak sekalian aja dihabisin? Jangan Pak Haji. Mungkin Allah belum mau. Jadi rumah 5. Rumah 5, kosan 14. Mobil? Mobil 1. Motor 1. Habis tinggal ada semuanya pokoknya. Istri? 1. Anak? Anak 3. Jadi itu dari punya rumah itu dari dagang sembako. Dari jualan sembako iya. Dagangnya di mana? Di pasar Induk. Hah? Pasar Induk Jebrod Pak Haji. Oh, dagangnya di pasar Induk. Pasar Induk Cianjur, iya, pasar Induk Cianjur. Oh, pasarnya kebakar. Dibakar, bukan kebakar, dibakar. Pasarnya dibakar. Dibakar Pak Haji. Dibakar jadi disuruh pindah yang baru yang ke Jebrod sekarang yang dari terminal. Kan dulunya kalau pasar yang kayak di Jakarta, di Bandung kalau dibakar di situ pasti dibangunnya di situ lagi, enggak. Udah dibakar di situ dipindahin ke yang lagi sepi. Pelanggan semua enggak ada, makanya dari situ semua ke makam dipindahinnya hancur semua. Kan nanti yang belanja setan. Nah, ya mungkin aja. Jadi setiap hari teh nombok kadang-kadang gimana? Tapi pas setor teh ada kurang 300, ada kurang 200 setiap hari itu teh. Jadi pas kuburan. Jadi kebanyakan teh jadi setiap hari nombok bertahan 5 tahun pas pindah. Jadi nombok tuh jual rumah, jual kontrakan. Iya. Jual mobil buat nambahin modal. Udah habis mobil habis. Jadi herannya teh Pak Haji, kalau jual satu rumah, misalkan jual satu rumah, 1 minggu tuh penuh. Warung toko tuh penuh lagi. Lewat aja 1 minggu, habis nggak ada. Ada apa? Itu begini biasa di dosa. Nah dulu bos pernah datang nggak nyari pelanggan, nyari pelaris? Udah kemana-mana Pak Haji. Iya. Coba dibersihin dulu badannya si bos sama istrinya. Oh iya. Lo nyari pelaris. Iya Pak Haji. Biar dagangan lo rame, bener rame. Biar lo punya rumah, bener rumah lo 5. Bener lo punya kontrakan 12, tapi habis. Iya. Namanya uang setan dimakan. Iya. Jin. Karena lo bersekutu sama jin. Sekarang dibersihin dulu aja, nanti bisa balik lagi gak? Bisa. Misalkan rumah lo 5, besok 50. Amin. Rumah lo kontrakan 12, 120. Amin. Gitu, tapi dibersihin dulu pesugihan lo. Amin. Karena lo nyari pesugihan sana, pesugihan sini, nyari pesugihan. Iya. Nyari pesugihan. Dibersihin dulu. Iya Pak Haji. Ya. Yuk sebelahnya. Masnya, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Fauzan, tinggal di Bekasi, asal dari Jambi, Kerinci. Sehari-hari apa di Bekasi? Sehari-hari di Bekasi, pedagang juga Pak Haji. Jual apa? Jual beli jeruk. Jadi jeruk dari kampung kita bawa ke sini, kita jual dan supply ke sini. Kampungnya di? Kerinci, Jambi. Dari Jambi bawa jeruk. Iya. Emang terkenal jeruk Kerinci? Udah mulai terkenal, alhamdulillah. Jeruk apa namanya? Jeruk Kerinci Jambi, jeruk madu siam. Oh, madu siam. Ah. Bos, bukan bibit jeruk tuh ngambilnya dari Kuto Arjo. Oh, enggak, kita bibitnya dari Medan Pak Haji. Oh, dari Medan. Dari Medan, kita tanam di Kerinci. Nah, bos di sana belanja lagi di Jambi. Belanja lagi, ada pengepulnya di sana, kita bawa ke sini. Bawanya pakai apa, bos? Pakai truk. Nah, bos ngikut di truk apa bos standby di Bekasi? Standby di Bekasi. Kerinci transitnya kemana jeruknya? Di gudang kita Pak Haji. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Bekasi ya.
Itu pakai keranjang apa pakai peti? Pakai peti. Oh iya, kalau Medan kan pakai keranjang. Pakai keranjang, kita pakai peti. Oke. Nah itu udah berapa lama jalanin jeruk, Udah kurang lebih 6 tahun Pak Ji. bisnis jeruk? Bisnis jeruk ya. Nah sekarang tahu RDI dari mana? Kita melihat dari itu YouTube gitu. Heeh. Jadi kelihatannya kita minta mohon doanya pertama biar rezeki kita lancar, penjualannya lancar, pembayaran juga banyak yang utang Pak Ji. Ngutang. Iya banyak yang utang gitu. Emang bos jualnya kemana? Kita jual masuk ke pasar induk Cibitung, terus ke pedagang-pedagang yang kaki lima gitu. Kita supply ke sana, nanti pembayarannya agak tersendat gitu kan. Terus yang kedua mungkin ini juga Pak Ji apa namanya itu, kita mungkin ada ngambil kredit mobil, truk kan kredit, ada lagi kredit gitu. Jadi kita mungkin kelilit hutang jadinya gitu kan, sama lah kisahnya, hutangnya banyak. Jadi kita habis untuk bayar-bayar itu aja Pak Ji, kredit-kredit yang nggak jelas kayak gitu kan, artinya tuh mungkin riba juga kali Pak Ji. Ya mohon pencerahannya, mohon doanya supaya ini semua bebas dari hutang. Utangnya motor, Mobil Pak Ji. Mobil. Kredit, ya kredit mobil gitu kan ya. terus apa lagi? Kalau kurang lebih kalau kita hitung tuh mungkin untuk mobil aja ada 1 M Pak Ji. Mobil 1 M. Iya. 1 M untuk mobil aja. Mobil apa? Ada mobil truk tadi untuk angkutan tadi. Berapa Jadi, biji truknya? truk ada 1, mobil pribadinya ada 1. Mobil truknya 1, Ya, mobil pribadinya ada 1. truknya ban double, ban single. Truknya ban double, belakangnya 4, depannya 1, jadi 6. Puso, yang puso. Belakangnya 4. Belakangnya 4 bannya. Belakangnya 4, depannya 2, Ya, jadi 6. 6. Jadi kita berat untuk pembayaran itu Pak Ji, dan juga apa namanya tuh kurang lancar. Tadinya bagus gitu Pak Ji, tapi kurang, sekarang udah berkurang gitu kan. Kok bisa? Ya itu mungkin karena kita bayar-bayar kredit-kredit itu aja Pak Ji. Jadi saya tuh pengen bebas dari utang gitu. Ada utang. Bos, kredit mah biarin aja kredit. Utang mah biarin aja utang, Bang. Sekarang nih, lo punya bini gak? Punya. Mana? Pernah bunting gak? 3 kali Pak Haji. Waduh. Lahir normal apa sesar? Yang pertama normal, yang 2, 3 sesar. Waduh. Udah dobrak-obrak lo. Orang bunting berapa bulan? 9 bulan Pak Haji. Bisa gak orang bunting 3 bulan lahiran? Enggak bisa. Nggak bisa bos. Utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin sampai kapanpun. Orang belum waktunya lunas kok. Jadi utang lo kredit mobil berapa tahun? Misalkan 3 tahun. Ada yang sisanya 4 tahun, ada yang sisanya 2 tahun. Ya udah biarin dicicil aja terus. Tapi untuk nyicilnya itu nggak ada duit lagi Pak. Ya nanti diajarin sama gua, tenang aja. Yang penting dicicil, jangan Amin. pengen buat lunas. Gua nggak setuju lunas. Ada juga utang kita ke kakak juga kan untuk bayar apa namanya tuh. Ya untuk nutupin itu juga Pak Ji, karena usaha tuh macet gitu Ya kan. apa-apa utang, nggak apa-apa, biarin aja. Nih leasing kan tadi telepon gue Ji, jangan diajarin lunas ya. Karena kalau lunas gue untungnya kan dari bunga katanya leasing tadi. Tadi leasing udah telepon gue, udah nitip. Gitu. Makanya jangan dilunasin ya. Jadi kalau utang kalau belum waktunya lunas, nggak bisa bos dilunasin. Iya Pak Ji. Ini sekarang jam berapa nih? Jam berapa sekarang? Jam 8 kurang. 8 ya? Ya. Gue mau sholat subuh nih. Allahu Akbar. Diterima gak sholat subuh gue? Enggak. Enggak lah. Kenapa? Karena belum waktunya subuh. Iya. Gue mau sholat duhur. Atau gue mau sholat tahajud ah. Allahu Akbar. Diterima gak tahajud gue? Ya enggak lah, belum waktunya tahajud. Utang kalau belum waktunya lunas gak bisa bos dilunasin. Biar kata lo jual aset juga gak bakal lunas. Jadi gimana? Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau lu kan enggak mikir gimana nih utangnya biar cepat lunas. Janganlah, udah biarin aja. Riba, udah biarin riba. Emang dari lahir kita udah riba apa? Tenang aja.
Nanti pasti lunas. Nanti pasti lunas. Lunas, Bos. Amin. Kalau riba tuh pemerintah ngasih kredit semua. Tuh, lo lihat gak pemerintah ngasih kredit sekarang? Iya. UKM, apalah. Tenang aja, udah jangan ngomongin riba, Bos. Udah riba mah, tenang aja. Yang penting pokoknya lu bisa bayar cicilan dulu. Bisa? Iya, siap. Iya, jadi utang kalau belum waktu lunas bisa gak lunas? Iya. Nggak bisa. Nanti kalau udah lunas ya jangan ngutang lagi. Iya. Kedua, lu kalau pengen hajatnya terkabul berdua nih berempat, jangan nyeselin hidup. Lu tuh nyeselin hidup. Apa gua gara-gara riba kali ya? Apa gua gara-gara kredit apa ya? Apa gara-gara gua minjem angkat pinjeman kali ya, kredit pinjeman. Itu kan udah terjadi tuh. Iya. Jangan diseselin dong. Dulu lo ngemis ke bank. Dulu ngemis ke leasing biar punya truk. Sekarang masa diseselin? Nggak boleh. Nanti setannya riba marah lah. Udah biarin aja. Ada duit cicil, ada duit bayar cicil. Nanti juga selesai kok lunas, tenang aja. Bayar. Kalau Tapi nggak gue ada nggak punya duit. Ya lo mesti yakin dong. Pasti ada buat bayar cicilan. Pasti ada buat bayar cicilan. Pasti ada buat bayar cicilan. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Emang lo ngimpi waktu SD kawin sama dia? Nggak mimpi. Emang waktu SMP kita mimpi kawin? Nggak mimpi. Tapi kita yakin. Pasti. Lahir 3. Jadi lo mesti yakin. Kalau lo nggak yakin nggak bisa. Lo harus pede. Pasti lunas, pasti lunas, pasti lunas. Pasti gue maju lagi kayak dulu. Pasti gue maju lagi kayak dulu. Pasti gue maju lagi kayak dulu. Pasti gue punya kontrakan. Pasti gue punya kan. Pasti gue punya hanggar. Pasti gue punya gudang. Pasti gue punya. Pasti gue punya. Begitu bos. Pede. Udah nggak pakai ABC lagi. Kelamaan udah pede aja. Iya Pak Ji. Sugestinya kuat. Bisa? Bisa. Yuk, ibu apa? Pegang mic-nya. Nama. Nama saya Nisa. Ya. Asal Bekasi, Pak Haji. Ya. Keluhannya nggak ada, sama aja sama suami, Pak Haji. Sama ya? Ya. Boleh. Yuk, sebelahnya. Keluhannya apa? Ya sama tadi. Sama. Iya sama aja. Ya udah. Iya. Nah, dari yang gue terangin barusan nih, ada gak lo pertanyaan? Saya pengen. Mana mic-nya? Ya Pak Ji, saya pengen kaya tajir melincir Pak Ji. Ya lo nyebut, pasti gue kaya raya tajir melintir tahun ini. Pasti gue kaya raya tajir Usaha melintir biar bulan ini. Hah? lancar, pembayaran juga biar lancar gitu. Ya lo Usaha sebut. apa aja. Sebut. Tapi ada nggak doanya itu Pak Ji? Nggak ada, kan gue bukan kiai. Kalau lo ke kiai dikasih doa. Kalau lo kemarin nggak gue kasih doa. Tapi gue kasih sugesti. Pasti lunas. Pasti kaya raya tajir melintir. Pasti bisa. Pasti bisa. Begitu. Iya. Kok Pak Haji ngomongnya begitu? Lah kan gue ngajar nih. Gue ngajar tapi mobil gue Robicon. Gue ngajar tapi mobil gue Hummer. Mana ada orang ngajar mobilnya Hummer? Ada gak? Nggak ada. Lo cari motivator yang mobilnya Hummer. Nggak ada. Motivator apa mobilnya? Innova. Kan dia ngajar. Innova. Avanza. Xenia. Pajero. Aja. Lo juga harus yakin. Pasti gue kaya raya tajir melintir tahun ini. Pasti gue kaya raya tajir melintir. Nah, sambil lo jalanin ilmunya RDA, sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung. Sedekah Jumat barokah jangan bolong ke anak yatim kurung. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Begitu. Kita kebanyakan enggak, Bos. Mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, utang di mana-mana. Sedekah subuhnya 100.000. Mana bisa? Harus berapa? 1 juta. Gede sedekahnya. Atau sama bayar bunga pinjaman. Lu bayar bunga pinjaman berapa sebulan? Taruhlah 500.000. Ya sedekahnya 500.000 dong. Iya. Kita kan enggak bos. Sedekah subuhnya gocap. Sedekah subuhnya cepet. Hajatnya kaya raya tajir melintir. Nggak bisa lah. Sedekah subuhnya ditambahin. Sedekah hari Jumat barokahnya ditambahin. Iya. Sholat badiah qobliyahnya ditambahin. Ada tamu RDAY.
bayar bunga pinjaman 1 bulan 200 juta. Sedekah subuhnya mau tahu? 20.000. Yang jomplang lah. Nggak nendang, nggak bisa. Nah, lo paksain. Jadi yang bisa nolong lo apa bos? Sedekah. Sedekah ya. Iya. Berarti Sedekahnya untuk di nggak warung boleh. tuh juga katanya kata orang ini kan orang-orang yang pintar yang bisa ngelihat gitu Pak Haji. Memang di gudang kita itu sepi Pak Haji. Yang belanja aja nggak ada warga gitu. Warga tuh nggak ada yang belanja ke kita. Kita kan pengurus RW juga di lingkungan kan. Jadi nggak ada yang belanja, nggak ada yang mendekat nama saya Pak Haji. Ada apa sih juga bingung gitu. Ya lo cebok dong alat kelamin lo. Cebok alat kelamin lo siramin di depan gudang lo. Iya. Mana kertasnya yang buat manggil orang? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede. Gitu. Baca paling atas. Nah, lo sebut. Rame untung bersih 1 hari 100 juta. Rame untung bersih 1 hari 100 juta. Nanti rame. Begitu. Kalau memang lo ada yang ngerjain, ada yang bikin lo sepi, disiram pasir kuburan, lo tinggal cebok alat kelamin lo. Nanti lo minum. Kalau alat kelamin lo gatal keluar. Ada tahap-tahapannya bos. Tapi yang utama tetap satu, lo harus yakin pasti rame lagi, pasti rame lagi, pasti rame lagi, pasti rame lagi, pasti rame lagi. Tadi barusan gue dapet TikTok nih. Tadi padahal gue ditelepon sama tamu RD, Pak Haji makasih ya, saya lagi ada di Libya. Saya lihat ada orang Libya berangkat haji, paspornya bermasalah. Diurus-urus, pesawatnya nggak menungguin, pesawatnya terbang. Apa kata pemuda orang Libya? Ditanya sama orang Indonesia, tamu RDI. Pasti itu pesawat balik lagi. Pasti gue berangkat. Pasti gue berangkat. Pesawatnya trouble, mesinnya turun lagi ke bawah. Dibenerin. Terbang lagi, dia nggak diajak. Kata tamunya orang Indonesia, mana? Katanya kamu berangkat. Tuh pesawatnya terbang lagi. Nanti pasti turun lagi. Mesinnya bermasalah. Bener, turun lagi bermasalah. Akhirnya pilotnya turun, ayo kamu ikut. Akhirnya masuk ke pesawat terbang sampai Jeddah. Apa yang dilakukan sama si pemuda orang Libya itu? Keyakinan, pasti gue berangkat, pasti gue berangkat, pasti gue berangkat. Walaupun kapalnya trouble turun, pasti gue berangkat, pasti gue berangkat. Pasti gue berangkat, pasti gue berangkat, pasti gue berangkat. Betul gak? Berangkat bos. Kalau kita kan enggak. Mengeluh. Kenapa ya dagangan gue sepi ya? Kok begitu? Enggak boleh. Lawan. Pasti rame lagi. Pasti rame lagi. Pasti rame lagi. Pasti rame lagi. Entah lo praktekin. Nanti lo paksain ikut privat yang ekstrim sedekah 10 juta. Jadi ngobrolnya cuma berdua doang, bertiga doang, bini lo sama kita di sini. Kalau sedekah 2 juta, ya rame-rame rombongan nih kayak gini. Gitu. Diajarin, iya diajarin lah. Kasarnya gitu. Tapi lu harus yakin dulu. Praktekin dulu. Kalau lu belum praktekin, jangan balik lagi kemari. Kok gitu Pak Haji? Lah percuma yang mau diomong apaan? Orang lu belum praktekin. Kayak tadi nih, dari Amerika ya. Coba lo cerita, mana mic-nya? Dari Amerika, kan lo nyimak tadi 2 kali datang. Dia sedekah 10 juta dari Amerika. Pasti Ya, nonton. kebetulan beliau itu dari Bali, mempunyai suami dari orang Amerika. Beliau juga ada kerja di sana di Dunkin Donut. Dari awal pertama tahu RDAY, dia selalu bilang, yakin, Pasti ke Indonesia. Pasti ketemu Pak Haji. Pasti ketemu Pak Haji. Tahun kedua. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Selalu bilang betul, pasti. Tahun ini saya bisa ketemu Pak Haji dan bisa ke RDAY dan bisa sedekah. Walaupun mereka itu agamanya Hindu Pak Haji. Ya, Hindu. Terus yakin bulan ini pasti bisa bisa sedekah dan bisa ketemu Pak Haji dengan bertemu Pak Haji dan sedekah 10 juta sekali pertemuan privat.
Setelah itu dia juga selalu bilang juga kalau dia pasti ketemu di minggu ini. Alhamdulillah dia datang hari kemarin ya Pak Haji. Ini kemarin yang 10 juta dan hari ini juga datang 10 juta membawa anaknya. Dan dia itu bisa yakinin dari Amerika sana, bisa ngeyakinin suaminya yang tadinya maaf agamanya beda sama kita, dan bisa yakinin bahwa suaminya bahwa inilah Pak Haji Dwi, dan dia banyak ngelakuin ilmu kearifan lokalnya Pak Haji Dwi. Walaupun di sana nggak ada daun pandan, tapi beliau pakai mandi yang namanya jam 00 itu dengan air biasa kayak gitu. Alhamdulillah satu-satu hajatnya mulai terkabul, dan dia senang sekali datang ke sini sampai bawa anaknya dan bawa kakaknya ke sini untuk bertemu dengan Pak Haji Dwi. Gitu. Jadi harus yakin. Kalau kita nggak yakin, orang lain bisa, masa kita nggak bisa? Pasti bisa. Dan keyakinan itu luar biasa Pak Haji ya. Yakin. Walaupun mereka maaf ya agamanya beda, bahasanya beda. Terus dari Amerika lagi datang ke sini. Karena butuh waktu, butuh keyakinan. Kalau mereka kurang keyakinan, kurang percayanya juga, pasti mereka nggak bisa datang seperti ini. Dari Amerika bisa, kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita lebih dekat lagi, bisa lagi gampang lagi bersedekah. Terutama untuk keyakinannya, dan yakin bahwa itu semuanya dikabulkan sama Allah. Maka Lu mesti yakin bos, jangan kayak tamu gue namanya Bu Sari, orang Pamarican. Waduh, gara-gara Pak Haji nyebut gue dukun santet, jadi tamu gue pada sepi. Jadi yang pada mau nyantet pada nggak ada sekarang. Tadi kan banyak ke Bu Sari antri yang pada mau nyantet. Sekarang nggak ada, ya iyalah ngapain ya kan. Jadi lo mesti yakin, pasti rame lagi. Pasti ada orang kasih modal gue 100 miliar. Pasti ada orang titipin modal gue 100 miliar. Jadi lu mesti yakin sugesti. Contoh, Pak Haji, ini tempat restoran saya ngontrak. Gimana caranya biar jadi milik? Remas alat kelaminnya, tempelin di kontrakannya. Jadi milik. Sekarang jadi miliknya dia, betul gak? Tanpa beli, jadi milik. Ini kadang enggak. Apa iya ya begini caranya ya? Kok apa iya? Namanya ilmu RDA kan ilmu gratisan. Ya harus yakinnya kuat gitu loh. Bisa gak Pak Haji dengan cara saya nenen? Itu yang gue mau. Lo paksain nenen sama istri lo, sambil nenen bini lo doain di ubun-ubun lo. Pasti rame lagi dagangannya, pasti rame lagi, pasti punya duit 10 miliar, pasti punya duit 100 miliar. Bapak juga begitu, ibu nenenin bapak. Ilmu nenen. Emang ada Pak Haji? Nggak ada, cuma ada di RDA doang. Dan di RDA wajib nenen di sini. Sama pasangannya. Boleh gak Pak Haji tukar pasangan? Ya nggak boleh lah. Mesti sama pasangannya. Iya, karena kan disesuai dengan bentuk puntingnya. Kalau tukeran kita mesti di-upgrade dulu. Gading, ada lagi? Ada lagi gak bos? Ayo, pakai mic. Kalau soal itu buat ke anak yatim itu kalau di Cianjur mungkin ke Cari yatim kurung. Ada gak di Cianjur yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Nggak ada numpang pakai RDAY. Kalau nggak ada numpang di sini. Kita di sini ada 120 anak. Numpang. Kalau ada pakai di Cianjur. Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal. Dia masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Bisa? Harus bisa. Terus apa lagi? Pokoknya maunya gue gini. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah hari Jumat barokah, potong sapi, jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Dah itu aja dasarnya. Kalau bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran, itu udah wajib.
sholat taubat itu udah wajib. Taruh situ bos. Nah, 2 peti bos. Iya. Kalau ini Pak Haji, kalau Indominya ada. Oh iya. Hah? kalau baca Qurannya yang dari juz dari awal atau gimana Pak Haji? Dari awal. Oh, dari awal. Bos, besok lo beli timun ya bos. Pokoknya nasi goreng kesukaan anak yatim apa? Kurang nggak duitnya? Ini sisanya 60.000. 60.000. Bawain duit buat beli cabe rawit setan ya. Usahain anak yatim harus mencret. Kalau nggak mencret gua nggak mau. Paksain. Timun. Tapi hebat, biasanya udah tutup jam 5 masih buka. Alah gue bacain dari tadi tahu. Gue bacain tukangnya sih. Pasti nurut. Jam 5 tutup, jam 9, jam 8 masih buka, jam 7 masih buka. Bawain 2 juta. Rawit setan, timun. Kubis, minyak goreng, apalah bas. Minyak goreng. Yang enak apa? Kasih micin, sasa, miwon. Royco. Pokoknya maunya gue gini bos. Bikin takjub Allah. Kita nih nggak pernah bikin takjub Allah. Apa tuh? Ibadahnya ekstrim. Atau sedekahnya ekstrim. Pilih yang mana? Ji, gue mendingan sedekah ekstrim. Ya udah lo kerjain sedekah ekstrim. Gue mau ibadah ekstrim. Ya udah ibadah ekstrim. Nah lo praktin. Kita kebanyakan apa? Hajatnya ekstrim. Nggak mau. Bos, besok beli timun yang enak ya bos. Cabai rawit setan. Bawang merah, bawang putih, apa lah yang bikin enak. Lo tanya di atas apa lo. Tuh duitnya sama si itu tuh. Sama Putri. Terus apa lagi bos? Yang mau ditanyain bos? Ayo bebas. Ini Pak Haji, saya rencana tuh pengen modal kan sekarang kan modal pinjaman Pak Haji. Boleh. Untuk usaha jeruk kan juga modal pinjaman gitu kan. Kita minta doanya gimana caranya biar dapat modal. Gimana Pak Haji? Biar dapat modal untuk usaha. Sekarang lo modalnya mau dapat dari mana? Kan dari Allah. Iya. Apa dari manusia? Dari Allah kan. Iya. Wasilahnya lewat manusia kan. Iya. Bisa gak lo bikin takjub Allah? Insya Allah Pak Haji. Iya bikin takjub Bisa. Allah. Nanti Allah bikin takjub si bos. Kita kan kebanyakan kan nggak bikin takjub Allah. Yang ada ngerenge-ngerenge. Allah kapan cair? Allah kapan saya punya modal? Kok begitu? Berbuat. Gue nggak setuju lo gue berdoa. Gue nggak setuju lo berdoa. Gue nggak setuju. Bukan berdoa bagus Pak Haji. Bagus tapi gue nggak setuju. Setuju apa? Baca Quran. Baca Quran sama berdoa bagusan mana? Bagusan baca Quran. Kata siapa? Kata gua. Coba lo berdoa sama Allah. Allah dengerin. Kabulin nggak? Belum tentu. Tapi kalau lo baca Quran, Allah takjub. Pasti lo dikabulin. Iya. Bisa? Nah jadi lo baca Quran. Berapa? 12 juz. Sekarang lo ngejar dunia. Umur lo berapa sekarang? 44. Lo kan udah ngejar dunia dari umur 20 tahun. Atau dari umur 17 tahun, gue nggak apalah. Taruh segitu. Sampai umur 40. 4. Mana yang ada di badan lo? Utang. Masa utang? Janganlah. Atau duit lo macet di orang, masa begitu? Janganlah. Gue mau lo kayak Abdurrahman bin Auf. Tau gak Abdurrahman bin Auf? Iya. Sahabat Nabi. Dia baca Quran bos 30 juz. Kalau malam. Paginya jadi saudagar. Tangannya bahkan tangan emas. Apa yang dipegang selalu jadi duit. Contohnya apa? Kurma busuk dia beli. Iya. Ada yang belanja. Kurma busuknya diborong. Buat apa? Buat obat. Itu ketimbang kurma busuk. Nah, nanti lo beli tuh jeruk busuk. Buat apa? Difermentasi jadi pupuk cair. Harganya lebih mahal. Lebih mahal. Kok Pak Haji tahu? Kan udah gue keker.
Iya, iya. Daripada dibuang jeruk busuk, kenapa nggak lo beli itu jeruk busuk? Lo peras, lo fermentasi, jadi apa? Jadi pupuk, dijual. Gitu. Iya, iya. Pak Haji, emang bener tuh Abdurrahman bin Auf? Lo cerita dong pakai mic, Abdurrahman bin Auf. Kalau gue kan nggak nyambung. Siapa tuh Abdurrahman bin Auf? Gue lupa. Iya, iya baik. Nyambung dari yang Pak Haji sampaikan tadi ya. Mungkin mengingatkan kembali ke Bapak Cianjur tadi, karena sudah kemana-mana, maka harus dibersihkan. Nanti ada bacaan cara membersihkan yang nempel di badan Bapak, di badan Ibu, dengan pakai air cebokan. Tadi Pak Haji ajarkan tadi bacaannya supaya keluar dari badan Bapak Ibu nantinya. Kemudian untuk menyemangati kita yang tentang hajat terkabul, kita bikin takjub Allah dengan cara ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim. Salah satu yang menjadi contoh kita, kan kita harus ada contoh biar kita semangat. Siapa yang dicontohkan oleh siroh yang ada di keyakinan kita, di agama kita? Tentu dari Nabi, dari sahabat Nabi. Kalau Nabi pasti. Nah ini kita yang bukan Nabi, nanti kalau kita contohkan yang perjuangannya Nabi bersaudagar gini, jawabannya pasti itu kan Nabi, karena gitu kan. Nah kita contohkannya bukan Nabi, yang kita contohkan sahabatnya, sahabat-sahabatnya. Tentu kalau sahabat Nabi kan ya keyakinannya pasti kita bisa mencontoh. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya, tapi dia dermawan. Sedekahnya luar biasa. Semakin sedekah, semakin kaya. Semakin takut Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau pulang dari luar negeri, saudagar kulaan itu, impor itu kan, ekspor, impor ya, datangkan dagangan itu, sampai kota Madinah itu berhamburan karena saking banyaknya kabilahnya, ontanya sekian ribu yang membawa dagangannya. Heboh. Apa yang amalan yang beliau dawami, yang beliau konsisteni setelah kita tengok-tengok adalah baca Qur'annya selalu, baca Qur'an, baca Qur'an, baca Qur'an setiap malamnya 30 juz, 12 kita tidak separuhnya, kurang dari separuhnya. Dia sampaikan Pak Haji, kita diajari untuk 12 juz saja. Bukan one day one juz, tapi 12 juz setiap harinya. Abdurrahman bin Auf, apa yang dia kerjakan selalu jadi uang. Malamnya baca Quran, sedekahnya luar biasa. Jangankan sedekah, kalau kita sedekah terukur, ada ukurannya. Kalau kita ngukur, hitung-hitungan. Mantes-mantesin. Kita nggak pernah mantes-mantesin. Mobil diisi Pertalite. Gelo. Pertamax turbo dong. Orang mobil dipakai sendiri diisi Pertalite. Gimana? Akhirnya larinya disalip mobil orang. Lanjut. Iya, jadi mantes-mantesin. Kalau Abdurrahman bin Auf ngitungnya bukan 10%, bahkan bisa 50% dari hartanya, 100% pernah disedekahkan semua. Modal dari keyakinan saja, datang ke Madinahnya 0, tanpa bekal apapun. Langsung menjadi saudagar yang kaya raya.
ikut hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Put, Auf sekalian besok beli es buah, nggak buat bikin es buah, bilang sama apapun, si Sony, ditinggal. suruh belanja buah, bisa gak? Kalau Bapak dibakar, ya udah itu angka sudah ditinggal, mulai dari nol, minus bahkan. Tapi dengan amalan yang didawami dengan baca Qur'annya terus menerus, dengan sedekah terus menerus, alhamdulillah kembali lagi menjadi saudagar yang kaya raya. Tidak hitungan, kalau kita hitungan kan sudah. Bahkan yang sering disampaikan Pak Haji, tamunya tanya, saya sedekah ke kakak saya butuh dibantu Pak Haji, ke saudara saya ini kan sudah sedekah saya. Itu bukan sedekah, itu kewajiban sebagai kakak kandung bantu adiknya. Itu kewajiban adiknya bantu kakaknya. Itu bukan sedekah. Tapi kata kiai itu sedekah. Lo berobat ke kiai apa berobat ke SD Impres? Ke Pak Haji SD Impres, bukan sedekah. Orang ngasih orang tua kok, saya udah sedekah ke orang tua saya. Ya nggak bisa lah, itu kewajiban kita sebagai anak ngasih orang tua. Itu kewajiban kita sebagai adik bantu kakak. Itu udah kewajiban kita sebagai kakak bantu adik. Udah kewajiban kita tante bantu keponakan, kok sedekah. Kalau sedekah ya orang yang nggak kita kenal. Katanya Ustadz nggak gitu Pak Haji. Ya udah lo berobat sama Ustadz. Lo kan SD Impres gue. Begitu bos. Jadi lo harus jangan perhitungan. Masa sama keponakan perhitungan. Dihitung sedekah. Janganlah. Udahlah kita bantu sebagai keponakan. Udahlah kita bantu sebagai kakak. Udahlah kita bantu sebagai adik. Udahlah kita bantu sebagai orang tua kandung kita. Jangan bilang sedekah. Walaupun itu dicatat sama malaikat sedekah, biarin. Tapi kita niatnya kewajiban kita. Orang dulu kita kecil nggak bisa jajan sama kakak kita, kadang dikasih duit kok. Masa kita udah gede nggak bantu? Janganlah. Tapi kata istri gue, lu bantu gue dulu dong, gue kan istri lu, baru kakak lu. Ya udahlah, sama-sama semua lah, bahasa gitu. Lanjut. Ya, jadi sedekahnya tidak ada batasannya. Nggak ada. Kenapa? Kalau bedanya zakat dan sedekah. Kalau zakat terukur, kalau sedekah nggak ada ukurannya, nggak terukur, harus 10%, 15% dari hasil. Kita kadang memang tidak pernah mengeluarkan. Ini mungkin yang harus kita evaluasi perjalanan kita yang kemarin. Kenapa? Karena kata Pak Haji, sedekah itu adalah tolak bala. Jadi kalau kita pernah punya pinjaman dengan harus bayar bunganya 5 juta sebulan, sementara sedekah kita tadi sampaikan Pak Haji 20.000, nggak bisa ganjel. Apa ganjel? Nggak bisa menopang. Jadi kalau ini balaknya 55 juta sekian, nah ini gelundung, topangnya hanya kerikil kecil, batu gede yang menghalanginya hanya kerikil, tergilas terus. Mobilnya L300, muatannya 10 ton. Jebol gak sobekernya? Iya. Pernya patah gak? Patah. Ya iyalah, plat koplingnya tipis gak? Remnya juga mungkin. Ya. Orang Jebol. L300 masuk muatannya 10 ton. Janganlah. Kalau 10 ton ya engkel lah. Ban double lah gitu loh. Ban double lah kalau 10 ton. Kalau L3 engkel ya 2 ton lah. Jadi kita ini nggak pernah mantes-mantesin bos. Bunga pinjamannya 200 juta, sedekah subuhnya 20.000. Datang ke sini pengen hajatnya kaya raya tajam melintir. Gue bilang mendingan lo keluar aja deh. Gue juga nggak kurang pasen kayaknya. Ya, daripada lo ntar gue ajarin nuntut ke gue. Mana Pak Haji, gue udah sedekah subuh kok begini aja. Bagus nggak gue santet lo. Iya betul. 20.000 bos, mana bisa. Hajatnya kaya raya tajam melintir. Nah sekarang bertahap dulu aja. Jangan kaya raya tajam melintir. Umur panjang, nah, gue setuju. Rezeki panjang, gue setuju. Kesehatan panjang, gue setuju. Pernikahan panjang, itu dulu.
Jangan kaya raya tajir melintir. Nanti kalau sedekah kita udah ditingkatin jadi 50.000, ditingkatin jadi 100.000, nah boleh dah tuh. Nyambung gak maksud gue nih? Hah? Jadi mantesin gitu. Lanjut. Jadi tidak bergejolak, tenang. Yang penting sekarang awalannya itu adalah ditenangkan, tidak bergejolak, tenang. Tadi sampaikan Pak Haji, apa yang kita nikmati sekarang, tingkatkan terus sedekahnya. Bahkan ada yang sukses, tamu Pak Haji, niatnya, Pak Haji, saya mau usaha. Langsung niatnya belah semangka. Mulai usaha Pak Haji saya, modalnya saya 50%, Allah 50%. Hasil seberapapun yang 50% transfer Pak Haji. Ada yang istilahnya menggulung, hasil berapapun yang 30% langsung disedekahkan. Ini mumpung kita baru mulai Bapak-bapak, artinya sudah pernah yang kemarin sudah mulai dari nol seperti pom bensin. Bapak mulai dari nol, niatkan, ini harus ada niatan dulu. Libatkan selalu Allah, libatkan selalu anak yatim. Kita kebanyakan yang dilibatin siapa? Ibu yatim. Ada uang, kasih ke ibu yatim. Ada uang, kasih ibu yatim. Janganlah anak yatim. Kenapa nggak boleh ibu yatim, Pak Haji? Ibu yatim tuh bonus. Bonus. Jadi kalau kita ngasih anak yatim, pasti nanti ketemu ibu yatim. Assalamualaikum, Bu, anaknya ada. Oh, belum pulang. Ah, kan bonus ketemu ibu yatim. Niatnya kan pengen nyantunin anak yatim. Karena anaknya lagi sekolah, akhirnya ketemu siapa? Hah? Ibu yatim. Alhamdulillah. Sambil nunggu anaknya pulang, ngobrol-ngobrol dulu sama ibu yatim, ya kan? Ngopi-ngopi pisang goreng, ya kan? Ini mah enggak. Anak yatimnya ntar, ibu yatimnya diprioritasin, gubrak. Itu mah pengalaman kameramen. Lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sampaikan Pak Haji, ini yang bisa menolong Bapak Ibu sekalian adalah Bapak Ibu sekalian sendiri. Pak Haji memberi arahan, memberi jalan, bukan seperti yang Pak siapa namanya? Pak Rudi. Pak Rudi yang biasa datangi ke beberapa tempat, beliau pasang badan. Saya tanggung jawab Pak Rudi. Iya, tapi kalau saya sudah tidak bertanggung jawab, maka yang teman saya pasti ngambil yang kemarin. Emang gratis, nggak bisa. Gak ada yang gratis. Pasti diambil Disikat. lagi. Lo datang punya rumah 1, 2, 3, 4, 5. Sikat lagi sama dia. Kontrakan 12, sikat lagi sama dia, bos. Nah, mendingan kita bikin sendiri. Makanya kan lo lihat di TikTok rame deh. Penggandaan uang. Kiai ini, kiai itu. Diritualin sama dia. Kalau bisa mah kita aja, ngapain mesti dia, ntar yang kaya dia dong. Nah maksud saya ibu yang ngerjain aja sama bapak. Ngapain gue, ntar gue yang tambah kaya. Lu aja praktekin ilmunya Allah. Yang wasilanya RDAY. Coba lu lihat deh di TikTok deh. Yang ritual siapa ya? Kiainya. Yang dapat duit siapa? Kiainya. Kita cuma kebagian doang nih buat Bu Endang nih, buat ini. Emang ada? Nggak ada lah, bohong. Mendingan lu praktekin sendiri, bos. Nanti sugih sendiri. Kaya sendiri. Buat anak dan keturunannya. Pak Haji, ya gue cuma ngajarin doang, motivasi, nyemangatin. Emang Pak Haji dapat nggak? Pasti dong, 1 poin tabungan di akhirat, pasti gue dapat. Kalau lo kaya, pasti gue dapat. Kan gue yang mau nyemangatin. Haji Marco dapat, dia dapat, kameramen dapat. Tapi yang 100% sih bos. Gue cuma dapat 1 poin. 1 poin.
Ini juga kalau gue kumpul ini kan ada 2, 3, ada 4, udah 4 poin. Lo 100, 100, 100, 100, gue 4. Ini tadi kan ada lagi berapa tadi tuh? Iya, oh yang tadi. Taruh 6. 6. 8 tambah 4, 12. Lo 100. Yang kemarin gue masih ada kan tabungan gue. Yang gue motivasi banyak. Nah, gue dapat 1 poin aja bos, itu udah bersyukur. Nah, si bosnya yang meraktekin. Baca Quran, bos. Sholat taubat, bos. Sedekah, bos. Yang dapat siapa? Si bos. Gue 1 poin cuman. Karena gue motivasi itu yang nyemangatin. Jadi nanti yang kaya. Makanya kan kalau ditanya, kok Pak Haji bisa punya Robicon? Kok Pak Haji bisa punya Hammer? Lah kan gue ngajarin. Pasti gue dapet. Nah kalau gurunya punya Hammer, masa muridnya nggak punya Hammer? Kalau gurunya punya Robicon, masa muridnya nggak punya Robicon? Kalau gurunya naik Alphard, masa muridnya naik Xenia? Nggak mau gue. Harus naik Alphard. Bisa? Semangat gak? Iya gurunya semangat, masa lu mau. Harus semangat. Kalau gue boleh tanya, Bapak kapan terakhir nenen sama istri? Pegang mic-nya. Kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Udah 3 hari, Pak Haji. 3 hari? Iya. Bapak yang minta atau istri yang nawarin? Saya yang minta, Pak Haji. Nah, istri ngomong apa pada saat Bapak minta? Cuma ngasih aja, Pak Haji. Oh, ngasih aja? Iya, ngasih aja. Bisa gak nanti pulang dari sini tiap hari? Harus Insya Allah. nenen wajib? Insya Allah, Pak Haji. Bisa? Insya Allah. Oke. Bos, lo kapan terakhir nenen bos sama istri? Udah 2 hari Pak Haji. 2 hari. Bos yang minta atau istri yang nawarin? Kita yang nyosor. Gue mau bos tiap hari bos. Coba lo datang bos. Kemana aja lo datang ke tempat-tempat mana aja. Mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau siapa aja lah. Ada gak dia maksain muridnya suruh nenen sama pasangannya? Ada gak? Enggak ada. Gak ada. Ini berarti ilmu apa? Romantis, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Karena gue lihat pada saat bini lo nenenin anak lo, rezeki lo banyak. Nenenin anak kedua, rezekinya ada aja. Nenenin anak ketiga, rezekinya ada aja. Nah sekarang mau nenenin anak udah gede-gede, nggak ada. Kenapa nggak lo dijadiin bayi tabung dulu sementara? Kan orang tanya, Ji dasarnya apa sih kalau nenenin rezekinya banyak? Kan ibu ngalamin waktu anak pertama nenenin. Ada aja rezekinya kan? Ada aja. Nenenin anak kedua, ada gak rezekinya? Ada aja. Anak lahir yang ketiga, ada aja. Atau pada saat anak belum lahir, mbaknya pengantin baru. Waktu pengantin baru malam pertama, lo nenen gak sama dia? Rezekinya ada gak waktu lo pengantin baru? Ada. Anggap aja nih kita sekarang lagi pengantin baru, romantis. Gue bos sama bini gue, ini bini gue pasti lagi nonton. Gue belum pernah nih bos naik lift. Gue tuntun bini gue begini, gue belum pernah. Pasti pada saat gue naik lift, yang gue tuntun alat kelamin bini gue. Nah, gue pegang ke atas. Kata bini gue, Pah, ntar yang depan ngelihat. Gak mungkin kalau depan sampai nengok ke belakang, jungkir balik. Akhirnya ke bini gue ketawa-tawa, ih lucu. Tuh bos. Jadi dibikin romantis. Naik mobil. Lo nyupir naik mobil. Nah pada saat lo naik mobil nyupir. Pegang setir. Bini lo megang alat kelamin lo. Dibuka resletingnya diremes-remes. Boleh? Boleh bos. Asal lo harus konsen. Kalau enggak lo ntar ngerem mendadak. Biasanya saldonya di atas 100 juta. Boleh gak Pak Haji gue nanti pulang dari sini gue praktekin sama bini gue? Boleh. Tapi anak lo dikasih dulu obat tidur. Enggak lah keluar. Biar gak ngantuk. Ya kan? Lo kalau nonton YouTube gue pada senyum-senyum gak sih? Iya. Hah? Ini tiap hari Pak Haji lihat Pak Haji. Apa? Istri tiap hari nggak lepas dari Pak Haji ini. Istri? Iya. Senyum gak Bu? Iya. Ah, senyum.
Jadi nonton yang santai sekali. Iya. Yang itu, yang dari mana? Ada yang dari mana kemarin di Jakarta ya? Yang itu Iya, yang yang- ngomong sendiri. Nah itu nonton itu. Iya, alhamdulillah Bu. Pokoknya ke RDIA. Nih Bu, kalau orang kan bikin acara gini Bu. Misalkan yang diceritain tentang hutang aja. Ini enggak Bu. Misalkan masalah riba aja. Kalau di sini enggak Bos. Iya. Riba ada, utang ada, jual beli rumah ada, tukar tambah pasangan pun ada. Disantet ada. Emang bisa Pak Haji tukar tambah pasangan? Boleh. Misalkan Bapak mau tukar tambah pasangan, kita ada betina embe nih Pak. Nganggur. Daripada dibawa pulang, beneran bawa embe gue Boy. Nurut embe gue tahu. Lagi nyusuin. Oh jadi kalau nonton YouTube gue senyum-senyum. Minggu lihat itu Apa? ada. Kalau tahu dari dulu, wah udah kesini udah sering. Baru satu Terus-terusan minggu dia pas malah lewat. ingat haji. Baru 1 minggu. Iya. Pas kemarin waktu malam Jumat mau kesini tadi ada halangan nggak jadi tadi mau Bukan mau maksudnya seminggu seminggu kemarin mau ke sini tuh. Oh seminggu. Iya. malam Jumat. Malam Jumat kemarin mau ke sini. Ya. Pokoknya maunya gue gini Bos. Lo praktekin ilmu RDAY, mau gue di bulan Juni ini akhir harus cair 10 miliar. Caranya apa? Lo dari sifat 18 coba lo baca Bos. Yang kertas tadi tuh yang 18. Bapak pegang, Ibu pegang. Yang dari Cianjur, dari 18 ada berapa sifat tuh yang nempel di badan lo yang Cianjur? Yang Bekasi ada berapa? Ibu yang dari Bekasi berapa? Ibu yang dari Cianjur dari 18 berapa? Sekarang yang dari Cianjur dulu, yang Bapak. Ada berapa sifat tuh, Bas? Yang 18, Bos. Yang dari Cianjur. Yang nempel di hati lo masih ada. Ada 18 ya? Ada gak 18 ya? Hah? Ada Pak. Ada, gubrak. Bos, yang dari Bekasi. Ada berapa sifat tuh? Ada 2. Apa aja coba? Ini pegang mic-nya. Ada Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Ada berapa? Ada dendam, Dendam, jengkel, jengkel, baru 2. gelisah. Yang ketiga apa? Itu aja Pak Ji. Nggak mungkin. Lo terangin coba. Nggak mungkin orang dendam pasti. Coba lo terangin. Jadi Yang ada dalam hati itu ya jengkel, ada dendamnya gitu. Habis dendam apa? Hah? Habis dendam apa? Habis dendam ketus. Iya orang dendam pasti ngomongnya ketus Bos. Nggak mungkin lo dendam doang. Pasti lo ketus. Apalagi ada orang yang nggak bayar. Pasti kan lo di hati lo Iya. jengkel, jengkel ada. Jengkel, pancing jengkel, Kepancing jengkel ada. nggak bayar pasti Ngeluh. Banyak yang nggak bayar. pasti Ngeluh nggak? ngeluh. Ngeluh ya. Iya. 5 Bos minimal lo Bos, sifat lo Bos. Yang ada di situ tuh ada 5 minimal. Hah? Hampir semua itu. Hampir semua. Hampir semua. Ya iya cocok, gue setuju sama lo. Gue setuju. Nah maunya gue Bos, itu kan penyakit hati. Iya Pak Ji. Nggak ada di Al-Quran. Nggak ada Bos, lo cari di Al-Quran. Nggak ada. Kenapa kok ada di hati kita? Bawel sama anak. Pagi-pagi kita udah berisik. Anak yang belum bangun dibangunin, suruh sekolah biar nggak kesiangan. Nggak boleh. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Jadi jengkelnya 0. Sekarang gede hajat apa gede bawel? Gede hajat. Bawelnya 0. Kita bawel sama anak. Nggak boleh. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Komennya di-nolin. Kita kan enggak Bos. Itu sifat yang nggak ada di Al-Quran kok ada di kita semua. Nah ilangin deh. Gimana cara ngilangin Pak Haji? Sholat tobat dari maghrib sampai isya 18. Nah 5. Anggap aja kalau 5 kali 10. Jadi 5 kali 10 50. Sholat tobat. Pak Haji emang udah ada yang buktiin kalau sholat tobat sampai 50 sekian 60 sekian kaya raya tajin melintir.
Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, dia sholat tobat 57 kali sholat tobat. Cair 21 miliar. Nah maunya gue 68 deh. 18 tambah 50 jadi 68. Sholat 68 tobat sholat sehari. tobat, ya. Cair gue maunya 10 miliar tiap bulan. Amin. Bisa? Harus bisa lah. Ya, itu sholat tobatnya itu Pak Haji dari maghrib sampai isya 18. 18 itu dari atau dia langsung kita terus sampai isya atau dituntut enggak? Dari maghrib sampai isya 18 kali salam. Oh, dua rakaat gitu. Oh. Nanti yang 50 dari habis sholat subuh sampai mau tidur. Kapan Pak Haji? Sebelum duha, habis duha, sebelum duhur, habis duhur, sebelum sebelum asar. Kalau habis asar nggak bisa, habis subuh nggak bisa. Kalau matahari mau terbit, kalau matahari terbit sama matahari terbenam nggak ada sholat sunat. Kok nggak ada? Ya menghormatin lah. Gitu. Sebelum asar. Oh, belah dia sama Pak Haji ya dua-dua ya. Ya. Nah gue mau nih bos, lu paksain nanti pulang dari sini, sedekah subuh jangan bolong. Mau berapa aja, mau 100.000, mau 200.000. Sedekah Jumat barokah potong sapi jangan bolong. Kan banyak tuh tamu telepon, Pak Haji boleh gak aku sedekah potong kambing? Loh. Hajatnya kayak Raya Tajul Melintir potong kambing. Potong sapi lah bos, kalau di Mekah potong onta. Nggak mau gue, potong sapi. Jumat, setiap Jumat potong sapi, tiap Jumat potong sapi. Paksain. Ada lagi pertanyaan? Susah guys kalau dipraktekin, ibu sama bapak coba direnung-renungin sebelum saya tutup acaranya nih. Susah gak kalau dipraktekin? Ini caranya ini gimana ini? Hah? Ini. Hah? Potong ini. Oh nyentongin. Iya, Ada kan di situ? Ada gak? Ada. Ya ada. Ada. Iya manggil ada. Ada nyentong. Buat ibu-ibu nih berdua, kalau nenenin suami berat gak? Enggak kali ya. Linu gak? Enggak lah ya. Kerih gak? Geli gak? Enggak lah. Hah? Kebanyakan nggak mau Pak Haji. Kenapa? Kurang tahu Bu. Pak, wanita yang hobinya nenenin pasangannya, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah. Coba dinenenin dulu, nanti kalau udah 1 miliar udah langsung nenennya digembok, krek, selesai. Atau bapak nanti dikasih broto wali biar bapak nggak nenen lagi, kan pahit. Sapi. Oh sapi. Ibu lo yang ngomong tadi di sapi, gue enggak. Gue cuma broto wali, langsung diceletukin sama ibu di sapi. Jadi maunya gue Pak, di hari tua kita usia 40 tahun, 50 tahun, bisa gak kita romantis sama pasangan kita? Kita kan enggak di usia 30 tahun atau 40 tahun, 50 tahun, boro-boro romantis. Anak udah 2 atau udah 3 atau udah 4, enggak ada romantis. Alah harus romantis. Ini yang bikin kita kaya Raya Tajul Melintir. Romantis. Begitu. Jadi bapak harus romantis. Walaupun kita nggak punya mobil, romantis. Paksain romantis. Ada lagi? Bos apa bos? Yang mau ditanya lagi bos? Ibu apa? Hah? Iya, jadi kenapa ilmu cinta kasih sayang itu bisa mempertahankan, meningkatkan saldo? Karena kata Rasulullah, hubungan suami istri itu kan sedekah. Itu kan sedekah enak, murah, gratis, ya. Tapi nilainya sedekah. Kalau nilainya sedekah, maka kalau itu sedekah itu meningkatkan harta, dilipat gandakan harta kita oleh Allah. Mampu kita bersedekah dengan nenen, itu niatkan sedekah.
Kata Nabi kan begitu. Hubungan suami istri itu adalah sedekah. Jadi nawarinya boleh, Pak sedekah Pak, kan gitu. Bapak malam ini mau makan nasi atau mau makan saya? Jadi sedekah. Ulangi lagi. Iya, Dari awal, ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu Terutama sekalian, kata-kata nenek ditekannya agak kencang. jadi kata Nabi di dalam hadisnya, hubungan suami istri itu adalah sedekah. Maka dengan sedekah itu akan meningkatkan harta, ditambah hartanya. Maka Pak Ardi selalu nyampaikan, orang yang suami istri, yang menghubungan suami istri, istrinya yang ngasihkan nenennya, itu sedekahnya banyak dan saldonya pasti selalu dikatakan Pak Haji, saldonya pasti meningkat terus, tidak akan kurang dari 100 juta, tidak akan kurang dari 1 miliar. Nilainya tinggi. Yang kedua, dengan hubungan suami istri yang harmonis, maka itu membuat rasa bahagia. Karena kalau kita bahagia, kita senang, berarti rezeki datang. Kalau kita bertengkar, bersedih, rezeki Pergi. Dasarnya di situ. Ilmu yang gampang, yang enak, itu kan? Tinggal praktekin. Ilmu yang kemarin-kemarin harus dibuang jauh-jauh. Tadi ada, nanti tak kasih yang apa namanya untuk membuang itu, praktekin. Bapak. Bersekutu sama setan. Bersekutu sama setan. Hilangin. Kita bersekutu sama Allah aja. Ya. Coba kasih Moto. Motonya, mungkin dulu motonya begitu. Orang dulu yang diobati Pak Haji yang kesantet di sini kan mana itu? Cirebon. Dekat. Ya, Cirebon yang dulu ya. Itu moto orang yang bersekutu dengan setan itu, saya kangen bahasanya orang Cirebon dulu itu, bagus sekali bahasanya itu. Bahasanya bahasa Cirebon dan apa namanya? Kata-katanya pas banget. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesia kan ringkes. Motonya begini. Dari kira-kira bener enggak dunia Bapak seperti itu. Daripada hidup menderita, sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya dimakan setan, masuk neraka. Ada begitu kira-kira dulu. Di kampung begitu kira-kira. Gimana bunyinya Pak? Kalau bahasa mana? Cianjur. Orang-orang Cianjur yang begituan bahasanya gimana? Walaupun kayak kalau di Cianjur yang penting kaya mati, soal mati belakangan. Oh. Ada pantunnya. Singkat padat. Dulu pernah saya Pak Haji mungkin Pakai mic ya, pakai mic. Ini kebetulan di depan Pak Haji mungkin bisa hilang, mungkin dulu saya pernah Pak Haji ada seorang Ustadz Somad namanya. Saking saya tuh udah bingung harta tadi saya ada, sekat rumah ada, kosan ada, pokoknya mobil ada lah. Alhamdulillah benar-benar itu senang Bang. Semenjak pasar saya hancur semua habis, jadi pikiran tuh kacau Pak Haji. Saya main ke Haji Ustadz Somad, mau dikawinkan sama Nyi Putri, namanya Nyi Putri Ningrum. Ular, iya dia ular. Ular dia. Mau dikawinkan sama saya. Nah di situ saya tuh pas mikir, tapi sedang hati, saking saya belum pernah ninggalin 5 waktu, ya Allah saya bukan Allah kedua, bukan, saya cuma ingin banyak uang, saya ingin bayar utang, pokoknya saya pikir itu. Istri saya senang, saya utang beres, itu yang pikirin saya. Tapi saya nggak mau lepas dari Allah di atas saya, di hati saya itu Pak Haji. Makanya sih orang lain yang duluan masuk 1, 2, 3 masuk jadi, cuma Haji saya aja yang nggak jadi. Dan semua pikiran saya tuh, ya Allah saya kesini bukan mau Allah dua, bukan, saya hanya Allah cuma satu. Cuma saya ingin uang, saya ingin bayar utang, itu aja. Bonusnya kawin sama ular. Kawin sama ular. Yang penting kaya dulu kan. Nah itu. Uang kan. Jam 8 malam sampai jam 4 subuh.
mesti diam di tahun beringin yang tingginya di puncak gunung pokoknya. Tapi alhamdulillah saya nggak ada, cuma ada nyamuk doang yang ketemu. Banyak Pak ya temannya ya. Alhamdulillah banyak Pak. Pak, ada pantunnya Pak. Iya. Cari kutu sambil makan ketan. Nantinya di jam kutu di Ciluwer. Kalau bersekutu dengan setan, matinya nanti dikutuk jadi ular. Pantun belum diucapin, Bapak udah ngaku. Kan ini kan pantun baru kan? Iya. Tapi Bapak udah ngaku tadi. Iya. Saya mau ditawarin kawin sama ular. Wow, luar biasa. Berarti Bapak sealiran dong sama Haji Marco ya. Gurunya juga Cianjur dia, gurunya. Cianjur Selatan. Cianjur mana? Cianjur Selatan. Ini Pak Ustadz, apa namanya itu? Kalau kita mau nagih hutang ke orang tuh gimana? Ada itunya nggak? Kalau saran saya sih jangan ditagih, Bos. Kalau di orang lain kan mesti ditagih, kalau kita mah jangan ditagih. Maksudnya kan ada orang hutang jeruk nih, Pak Haji. Apa? Dia minta jeruk ke kita. Ya, Minta jangan dikasih dagangan. dong. Tapi apa namanya itu lambat. Ya kalau kita kasih orang hutang, otomatis ini kan barang kita lama-lama busuk dia kan. Ucapan adalah, Doang. nah bener kalau lo nggak kasih barangnya dia ntar barang kita jadi busuk, bener busuk. Jangan dong. Lo punya jargon, orang datang pasti bayar tunai. Orang datang pasti bayar tunai. Lo jargonnya gitu. Nah kalau yang udah terjadi gimana Pak Haji? Ya udah nggak apa-apa, jangan kita tagih. Tapi nanti umur lo panjang. Daripada dia bayar umur lo segini nggak manjang. Tapi kalau dia nggak lo tagih, kan berarti duit lo di dia kan. Umur lo panjang, bisa 100 tahun. Misalkan lo jatah dari Allah umur lo cuma sampai umur 55. Ayo, mendingan mana? Umur 100 tahun. Kan lo masih bisa beribadah, beramal. Utangnya jangan ditagih. Nanti yang minjem uang lo, yang makan duit lo umurnya pendek. Ada gak Pak Haji? Di RDA banyak bos. Ini kita lagi pengurangan umur bos. Lo ikut paket aja, nih ada paket hemat. Begitu. Jadi jangan lo tagih. Kalau dia bayar, ya lo terima. Tapi kalau bisa jangan lo tagih. Udah biarin aja. Nanti umur lo panjang bos. Emang begitu Pak Haji? Iya. Ini ilmu kearifan lokal bos, zaman dulu. Tapi ntar gue gak punya modal. Ya kan nanti dari Allah ada modalnya, tenang aja. Dari Allah ada bos. Lo harus yakin. Kan tadi gue udah bilang. Pasti ada orang nitipin duit ke gue 100 miliar. Pasti ada orang nitipin gue duit 100 miliar. Pasti ada orang nitipin duit gue 100 miliar. Lo mesti yakin dulu itu. Emang banyak gak Pak Haji? Banyak bos. Di Indonesia orang yang kaya raya tajir melintir banyak. Lo lihat dari TikTok, di YouTube. Banyak. Dia mau naruh duit kemana? Entar dititipin ke lo. Bos, titip dong duit 100 M, kelola ya. Buat usaha jeruk. Nah lo kuter deh. Ntar lo bikin gedung Menara Jeruk. Kan begitu. Di mana? Ya di Bekasi lah. Emang ada menara? Ya Menara Jeruk belum ada. Kalau menara-menara lain kan ada ya. Buktiin nama orang-orang di kampung lo. Bahwa lo tuh kaya raya tajir melintir. Nanti kan orang tanya, emang ada Menara Jeruk? Ya lo punya doang. Bikin. Ada lagi? Boleh. Ibu apa pertanyaan? Ada gak sebelum saya tutup? Ini pas baca ininya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Nah ibu nggak boleh ngomong alat kelamin laki jual. Ibu mesti nyebutin alat kelamin laki-laki namanya apa? Ibu sebut. Hah? Di tempat usaha. Di tempat usaha, betul. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Nah alat kelamin laki-laki gede namanya apa? Lah ibu harus nyebut. Gitu. Keluar suara boleh gak? Boleh. Pakai mic speaker? Boleh. Pinjem toa masjid? Boleh. Boleh. Manjur gak? Banget. Manjur banget. Manjur banget.
Bu, Pak, daripada dibaca kertasnya, itu kan teori. Iya. Mendingan yang nggak ada tulisannya aja yang Bapak praktekin. Apa coba? Nenen. Ada nggak nenen di situ di kertas? Nggak ada kan? Ya, mendingan langsung dipraktekin aja. Kapan Pak Haji? Ya sekarang boleh. Saya tungguin di sini. Di rumah ya pastilah harus setiap hari. Kanan 99, kiri 99. Lebih boleh, kurang nggak boleh. Saya mau sifat 18 harus hilang selama bulan Juni. Saya mau cair 10 miliar di bulan Juni. Gimana caranya? Yaitu tadi 18 nggak boleh ada. Ilmu nenen wajib. Ilmu nenen wajib. Ilmu nenen wajib. Saya ulang-ulang. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa? Bisa, Pak. Sip. Cair 10 M. Terkabul. Cair ya? Harus ya? Terkabul ya? Saya humor ya? Bos, gue humor ya bos? Bos, gue humor ya bos? Yuk. Ada yang itunya dikeluarin.